السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك MC, mohon maaf suara saya kedengaran ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala murdin wadin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman KCI Universitas Negeri Malang Muslim Studi yang sudah melaksanakan agenda yang Masya Allah luar biasa ini. Dan teman-teman semua pada hari ini, di weekend hari ini, yang biasanya kalau hari Sabtu kita di rumah, di kamar, tidur, tapi saya sangat bersyukur banget bisa satu forum dengan teman-teman semua yang niatnya pada pagi hari sudah sangat baik untuk mencari ilmu. Masya Allah. Baik, teman-teman semua. Sebelumnya saya pengen tahu dong, ini teman-teman dari 380 peserta yang ada di forum ini dari mana aja? Tadi ada beberapa di chat, saya lihat ada dari Sulawesi, ada dari Sumatera, oh ada dari Bekasi, Masya Allah jauh banget ya. Bekasi yang mungkin di luar ini ya. sorry, enggak. Ada yang dari Makassar, ada dari Samarinda, Bandar Lampung, Masya Allah jauh banget ya. Dan wah ini udah jauh. Ada dari Padang, Masya Allah, jangan lupa ya nasi Padangnya sebelum ya teman-teman Insya Allah sudah sarapan semua ya. Sudah sarapan semua sebelum ikut acara ini. Wah, dari Makassar juga ternyata ada, Masya Allah. Baik teman-teman semua, pada hari ini, kesempatan pagi hari ini kita akan berdiskusi, karena tadi saya juga lihat ada dari peserta bukan dari kelompok studi ekonomi Islam atau dari ekonomi Islam ya, mahasiswa ekonomi Islam, tapi ada dari Politeknik Kesehatan juga, Masya Allah. Berarti minat dan ketertarikannya terhadap ekonomi Islam ini sangat tinggi. Nah, pada hari ini teman-teman semua kita akan membahas terkait ekonomi syariah. Nah, kita kalau ngomongin ekonomi syariah, ekonomi Islam itu mungkin selalu identik dengan zakat, infak, sedekah, dan wakaf, atau bisa disingkat dengan ziswaf. Padahal sebenarnya ziswaf dalam ekonomi syariah itu nggak cuma terkait itu, tapi ada banyak bidang-bidang yang bisa kita bahas di ekonomi syariah. Nah, salah satunya nih terkait finansial teknologi. Berbicara mengenai finansial teknologi, teman-teman semua, pada saat ini di Indonesia perkembangan dari fintech sendiri itu terus mengalami peningkatan. Kalau teman-teman lihat di data Otoritas Jasa Keuangan, saya jadi nyampe materi enggak. Dari data OJK itu tiap tahun meningkat, dan saat ini kalau kita lihat di datanya itu fintech yang terdaftar di dalam OJK itu ada sekitar 150-an. Teman-teman bisa cek sendiri. Tapi dari fintech syariah sendiri ini masih sangat sedikit kayak gitu. Jadi mungkin dari beberapa masyarakat yang ada di Indonesia atau di antara kita semua di forum ini itu masih belum mengenal apa sih sebenarnya fintech itu, apa sih itu finansial teknologi dengan berbasis syariah, apa sih bedanya dengan fintech ekonomi syariah, fintech syariah dengan fintech konvensional, apa sih bedanya? Nah, pada pagi hari ini kita insya Allah akan membahas kedua hal tersebut kayak gitu. Nah, insya Allah di forum ini, di webinar kali ini, kita akan ditemani oleh dua pemateri yang insya Allah langsung dari praktisi. Beliau merupakan CEO dan founder dari finansial teknologi yang ada saat ini. Mungkin untuk sesi yang pertama, teman-teman, tanpa basa-basi lagi, nanti teman-teman bisa bertanya, bisa menanyakan terkait apa sih sebenarnya fintech syariah itu. Terus mungkin beliau nanti juga akan menjelaskan terkait bagaimana fintech syariah bisa survive di kondisi pandemi saat ini, karena bisa kita ketahui ya kondisi dengan pandemi ini dampaknya akan terjadi resesi ekonomi yang di Indonesia, dan nanti insya Allah bakal lebih dijelaskan oleh pemateri kita yang pertama.
Oke, sebelumnya mungkin saya ingin mengenalkan dulu pemateri pertama kita. Ya, beliau merupakan ya, coba saya share dulu. Jadi untuk pemateri pertama, insya Allah akan dibawakan oleh Bapak Taufik Al-Jufri. Nah, beliau merupakan CEO dan founder Dana Syariah. Nah, Dana Syariah yang mungkin saat ini kita seringnya investasi teman-teman di saham atau mungkin di reksadana, tapi ternyata investasi itu bisa lewat fintech juga. Dan teman-teman bisa cek website dari Dana Syariah ini berkaitan dengan properti, kalau nggak salah ya, properti di bidang syariah. Nah, beliau aktif di bidang pembiayaan syariah, kegiatan di bidang pembiayaan syariah dan sosial kemasyarakatan. Dan lebih dari 10 tahun lalu, koperasi pembiayaan yang dirintis oleh beliau sudah mendapatkan penghargaan kedua dari ajang 50 Best Entrepreneur Terbaik Nasional. Masya Allah, berarti insya Allah pemateri pada hari ini sangat berkompeten ya teman-teman semua. Kemudian di tahun 2006 untuk kedua kalinya mendapatkan penghargaan yang sama karena terobosan marketing yang dilakukan di bidang di perusahaan bidang industri makanan yang dipimpin oleh beliau pada saat itu. Nah, selain pengalaman menjadi CEO berbagai jenis perusahaan yang berbeda, beliau juga merupakan pengajar entrepreneurship di Universitas Bisnis yang terkemuka di Jakarta. Dan beliau merupakan berlatar belakang sarjana di bidang ekonomi. Oke, tanpa basa-basi lagi mungkin ya teman-teman semua, untuk waktu dan kesempatannya mungkin saya serahkan ke Bapak Taufik Al-Jufri, dan insya Allah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita semua. Assalamualaikum Bapak Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana suara saya? Cukup jelas Mas Fauzan? Alhamdulillah sangat jelas Pak. Oke Bapak, untuk waktu dan forumnya saya serahkan ke Bapak untuk selanjutnya. Ya, terima kasih atas undangan di webinar nasional ini kepada Universitas Negeri Malang dan semua sivitas akademinya. Kemudian juga terima kasih kepada seluruh peserta ya yang sudah bergerak lebih dari 800, insya Allah mungkin bisa mencapai 1000 lebih, insya Allah ya. Nah, pertama saya sangat senang sekali ada di lingkungan anak-anak muda. Ini sebagian besar, mungkin 80-90% anak-anak muda yang jauh usianya di bawah saya. Ya. Jadi alhamdulillah saya sangat bersemangat untuk berada di lingkungan anak-anak muda. Walaupun saya mungkin muda yang sudah senior gitu ya. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Mas Fauzan bahwa kita di Indonesia ini dan sudah menjadi tren global secara internasional bahwa yang namanya hijrah atau produk halal dan produk syariah itu menjadi apa ya semacam lifestyle gitu, semacam lifestyle. Nah, mungkin sebelum masuk ke Dana Syariah, slide-nya bisa diturunkan dulu, nanti saya baru akan masuk ke slide-nya Dana Syariah ya. Nah, jadi tren hijrah itu secara global sedang menggejala, boleh dibilang menjadi tren lifestyle global. Nah, tren lifestyle global ini di bidang apa? Kita lihat sekarang ini sudah semua aspek lah boleh dibilang. Dari mulai halal food ya dulu, kemudian ada halal fashion, kemudian ada halal tourism. Itu mulai secara global seluruh dunia, apalagi di Indonesia itu sudah menjadi lifestyle. Jadi boleh dibilang sekarang ini orang rame-rame berhijrah makanan, berhijrah fashion, pakaian, berhijrah tourism ya, perjalanan, traveling dan lain-lain itu juga secara syariah. Nah, banyak yang lupa ada satu lagi, kita harus berhijrah juga secara bisnis gitu ya. Di dalam hijrah secara bisnis ada hijrah dari sisi finansial. Nah, makanya Dana Syariah di dalam iklan-iklannya selalu tagline-nya adalah ayo hijrah finansial, karena
hijrah finansial ini juga penting gitu ya. Selain hijrah makanan, hijrah tourism, dan hijrah fashion, ada namanya hijrah finansial. Nah, kenapa kok harus hijrah gitu ya ininya. Ini saya review sedikit supaya kita satu visi, satu pemahaman dulu. Kenapa kita harus hijrah ke aspek yang halal, kemudian ke layanan yang syariah? Nah, yang jelas kalau kita Muslim ya, sebagian besar mungkin yang ikut webinar ini Muslim, memang kita diwajibkan untuk masuk ke produk-produk yang halal sebagai orang Muslim. Kemudian juga untuk menggunakan layanan-layanan, itu kita juga wajib masuk ke yang berskema syariah, karena itu sesuai dengan kaidah-kaidah yang tuntunan agama gitu ya. Yang kita tahu jelas bahwa tuntunan agama ini diturunkan langsung oleh Yang Maha Pencipta kita. Jadi pasti aturannya sempurna gitu ya. Kalau kita bicara aturan yang sempurna, itu aturan apa? Misalnya makanan halal. Makanan halal itu pasti yang sehat, menyehatkan, kemudian dalam prosesnya juga tidak ada yang merusak alam, misalnya seperti itu. Kemudian kalau layanan yang syariah, apa? Layanan syariah itu secara universal kita bisa memahaminya, azasnya keterbukaan, kemudian azas keadilan, di situ ada, kemudian tidak ada riba di dalamnya, kemudian tidak ada gharar atau membeli kucing dalam karung, istilahnya begitu, kemudian tidak ada spekulatif, kemudian tidak ada saling menzolimi antara yang bertransaksi, baik itu bermusyarakah atau musyarakah dalam bentuk yang lain ya. Jadi antara stakeholder, antara semua yang terlibat dalam satu transaksi, itu tidak ada saling menzolimi. Nah, itu prinsip-prinsip universalnya syariah. Sehingga kenapa halal dan syariah ini juga ternyata diminati juga oleh non-muslim. Karena azas-azasnya ini universal gitu. Yang membuat ini adalah Yang Maha Kuasa yang menciptakan bumi dan semuanya yang ada di alam dunia ini gitu kan. Jadi pasti sempurna. Sehingga tidak heran kalau non-muslim pun juga berminat untuk masuk ke halal dan syariah gitu. Terbukti di belahan dunia Eropa katakanlah begitu, syariah ini luar biasa berkembang. Bahkan di London itu menjadi pusat kajian ekonomi syariah yang termaju di dunia ini, bukan di negara muslim. Kemudian juga kita lihat kalau soal makanan, yang kita heran mungkin bahwa di Jepang saat ini lagi tren pelatihan-pelatihan bagaimana memproduksi produk-produk makanan halal. Itu diminati oleh luar biasa, lagi tren di Jepang. Nah, padahal mereka orang Jepang tidak beragama Islam gitu ya. Tapi karena mereka tahu bahwa syariah dan halal ini membawa etika-etika yang luar biasa gitu. Kemudian selain halal food, kemudian halal tourism dan halal finansial ya, kita juga menjunjung tinggi ya itu tadi lah, halal dan syariah ya. Oke. Halal dan syariah tadi, etika-etika bisnisnya kita sepakati itu universal sifatnya. Oh ya, yang saya mau katakan adalah bahwa itulah yang kita sampaikan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin, karena memang etika-etika bisnis di dalam produk-produk halal maupun layanan-layanan syariah itu mengandung tadi etika-etika bisnis yang tinggi, sehingga ini bisa dipakai oleh seluruh orang baik muslim maupun non muslim ya. Oke, itu. Nah, kemudian sekarang kita masuk mengerucut lagi ke hijrah yang khususnya finansial ya. Tadi ada hijrah macam-macam, kita ambil satu, hijrah finansial. Nah, hijrah finansial itu apa? Nah, boleh dibilang kita berhijrah secara bisnis atau mencari rezeki, tapi secara syariah, sesuai dengan kaidah-kaidah syariah. Nah, kita sehari-hari sudah melakukan kegiatan-kegiatan bisnis atau dalam bahasa umumnya mencari rezeki. Nah, di dalam kita mencari rezeki, itu Islam mengajarkan bahwa kita mencari rezeki itu adalah bagian dari ibadah, gitu ya.
karena ini bagian dari ibadah, maka kita harus pastikan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan dalam berbisnis ini, baik itu prosesnya maupun akadnya, harus sesuai dengan kaidah-kaidah yang diatur oleh Islam gitu. Nah, ini yang disebut dengan hijrah finansial. Jadi kita beralih dengan cara-cara mencari rezeki kita yang sesuai dengan syariah. Kalau kita bermusyarakah atau bekerja sama dengan pihak lain, kita musyarakahnya juga dengan cara yang syariah. Nah, seperti itu hijrah finansial. Nah, mengenai fakta tentang hijrah finansial ini, kalau kita mengacu ke data-data global, banyak sekali ya. Tapi kita ngacu ke data Indonesia sajalah gitu. Fakta data, yaitu bahwa di Indonesia ini inklusi ya, kalau kita bilang bahasanya pemerintah ya, inklusi keuangan syariah, atau mungkin yang diwakili oleh kebutuhan pendanaan lah gitu ya, kebutuhan pendanaan seluruh Indonesia itu tahun 2019 disampaikan oleh data resmi oleh pemerintah, itu ada sekitar 2.000 triliun kebutuhan pendanaan untuk usaha-usaha di seluruh Indonesia. Itu kebutuhannya adalah kurang lebih sekitar 2.000 triliun. Tapi sayangnya yang bisa dilayani oleh institusi atau lembaga-lembaga keuangan konvensional, kita belum bilang yang teknologi, itu baru hanya sekitar 700 triliun. Jadi bisa dibayangkan masih ada kebutuhan sekitar 1.300 triliun lagi yang belum terlayani. Yang belum terlayani oleh perbankan, kemudian multi finance dan lain. Jadi kebutuhan dana secara total itu 2.000 triliun yang baru bisa dilayani oleh bank dan lain-lain ini baru sekitar 700 triliun. Jadi masih kekurangan sekitar 1.300 triliun. Itu banyak sekali ya. Nah, kemudian fakta data yang berikutnya adalah bahwa ada UMKM ya yang atau usaha kecil menengah yang tidak bankable atau tidak layak untuk dibiayai oleh bank karena bank mensyaratkan administrasi dan lain-lain. Nah, itu jumlahnya lebih dari 50 juta di Indonesia ini dan itu bergerak terus gitu ya. Nah, dari 1.300 triliun yang tadi belum terlayani, itu sebagian besar adalah UMKM, usaha kecil menengah, yang dia belum punya akses ke perbankan atau lembaga-lembaga keuangan konvensional, baik itu karena lokasinya yang ada di desa, baik itu karena tidak tahu bagaimana prosedur peminjaman atau kurang administrasinya dan lain-lain gitu ya. Tapi ini UMKM ini merupakan sebagian besar dari yang kebutuhan pendanaannya tidak terlayani, ada di 1.300 triliun tadi. Nah, ini yang sangat kita sayangkan. Nah, ini adalah fakta. Nah, kemudian fakta berikutnya adalah bahwa pendanaan syariah sejauh ini yang kita tandai dengan dimulainya adanya bank muamalat ya sekitar 25 tahun yang lalu, kemudian banyak bank syariah yang muncul dan layanan keuangan syariah yang muncul sampai hari ini, ternyata jumlah total dari pendanaan yang berskema syariah atau keuangan syariah ini belum bisa lebih dari 10%. Bergerak dari 5%, kemudian 2 tahun terakhir memang meningkat drastis seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Jauhar Fikri, betul bahwa kenaikannya di tahun 2019 sampai tahun 2020 ini sudah mencapai 20%. Jadi 3 tahun terakhir ini pertumbuhannya cepat, tapi selama 20 tahun lebih itu hanya berkutat di 5%. Jadi sekarang sudah bergerak mendekati 8%, mau menuju ke 10%. Tapi kita bayangkan itu memakan waktu 25 tahun. Padahal secara kontradiktif atau paradoksnya adalah bahwa di sisi lain bahwa kita ini penduduk muslimnya adalah terbesar di dunia dan proporsinya lebih dari 87% penduduk Indonesia atau kalau di dalam jumlah penduduk lebih dari 167 juta. Yang seharusnya justru pendanaan syariah ini
porsinya harus lebih besar daripada yang konven. Tapi kenyataannya sampai hari ini belum melewati 10%. Nah, itu kondisi-kondisi awal yang perlu saya sampaikan sebelum kita masuk nanti ke dana syariah. Ya. Nah, kemudian kenyataan lagi bahwa dari 700 triliun yang sudah terdistribusi kebutuhan pendanaan dari bank-bank konven tadi, dari bank maupun multifinance dan lain-lain, itu ternyata distribusinya juga tidak merata. Sebagian besar terkonsentrasi di Jawa dan Sumatera. Padahal kita ada Kalimantan, ada Sulawesi, ada Papua, dan lain-lain, banyak sekali. Nah, ini juga kenyataan yang harus kita cari solusinya, ya kan? Jadi secara distribusi belum merata, itu dari sisi geografis ya. Kemudian juga dari sisi strata ekonomi yang bisa memanfaatkan dana 700 triliun lebih pendanaan itu baru hanya orang-orang yang punya agunan, boleh dibilang begitu. Orang-orang yang sudah relatif cukup, yang memenuhi syarat perbankan. Padahal sebagian besar UMKM atau pelaku usaha ini yang tidak memenuhi syarat perbankan, sehingga akhirnya 1.300 triliun kebutuhan dari UMKM ini tidak terlayani. Nah, ini yang sangat harus kita pikirkan. Paradoksnya di situ, kontradiktifnya di situ. Jadi satu sisi kebutuhan luar biasa besar, tapi tidak terlayani. Nah, kalau kita bicara distribusi, baik itu secara geografis maupun secara demografis gitu ya, itu berarti kita bicara yang disebut inklusi keuangan. Seberapa besar keuangan ini bisa diakses oleh penduduk Indonesia secara adil dan merata ya. Kalau kita bicara merata berarti letak geografis, apakah bisa akses pendanaan ini diakses oleh orang yang ada di desa gitu. Bahkan orang itu belum pernah ke kota misalnya. Di desa tidak ada bank, tapi dia punya kebutuhan pendanaan. Apakah itu bisa diakses? Itu tantangan inklusi keuangan dari sisi geografis. Kemudian dari sisi demografis, itu ternyata sekarang ini yang punya uang, boleh dibilang begitu, atau yang membutuhkan modal, itu bukan hanya golongan yang 40 tahun ke atas, boleh dibilang begitu ya. Tapi milenial sekarang sudah punya tabungan, punya uang, punya kegiatan usaha. Nah, apakah itu tidak bisa mendapatkan pembiayaan? Itu juga distribusinya masih belum merata. Jadi kebanyakan sekarang ini untuk bisa mendapatkan pendanaan itu adalah orang-orang yang usianya sudah mapan. Sementara anak-anak muda yang dananya belum terlalu besar tapi punya dana belum bisa terlayani karena bank mensyaratkan untuk beli deposito atau apa itu minimal keuangannya harus sekian puluh juta gitu ya. Yang di bawah 1 juta belum bisa diterima gitu ya. Nah, ini tantangannya. Nah, itulah yang akan dijawab oleh finansial teknologi. Disinilah kebutuhan teknologi. Jadi teknologi keuangan itu menjawab tantangan inklusi keuangan dari sisi bahwa layanan keuangan ini harus adil dan merata, ya. Bahwa layanan keuangan ini harus bisa dirasakan secara merata dan adil oleh seluruh masyarakat Indonesia, baik yang ada di Papua maupun yang ada di Jawa dan Sumatera, harus secara adil bisa. Kemudian juga bagaimana caranya supaya orang yang punya uang 10.000, 100.000, 1 juta itu juga bisa berinvestasi, tidak hanya orang yang punya uang puluhan, ratusan, atau miliaran seperti sebelum-sebelumnya. Itu hanya bisa dijawab oleh kemajuan teknologi. Nah, alhamdulillah kemajuan teknologi sekarang sudah luar biasa ya. Jadi kita kalau bisa katakan financial teknologi ini sudah masuk ke 5.0 ya, yang tingkat keempat gitu boleh dibilang begitu. Kalau tingkat pertama itu misalnya ATM ya dan seterusnya ya, mobile banking itu masuk mungkin kedua atau ketiga saya lupa. Tapi sekarang kita sudah masuk ke tingkat yang keempat, di mana bank-bank atau lembaga keuangan untuk bisa memverifikasi apakah seseorang ini layak mendapatkan kredit atau pinjaman itu
tanpa harus ketemu muka sekalipun sudah bisa itu di Financial Technology 4.0 ya. Kemudian hanya dengan memanfaatkan nomor handphone atau alamat email, lembaga keuangan itu bisa memverifikasi apakah orang ini layak mendapatkan pendanaan. Bahkan pendanaannya diberikan berapa itu bisa direkomendasikan oleh kecanggihan teknologi 4.0 saat ini ya. Jadi bisa melacak behavior atau perilaku orang berdasarkan jejak digitalnya. Itu yang luar biasa. Sehingga dengan demikian akses atau inklusi keuangan, layanan keuangan ini bisa diakses oleh orang cukup yang punya akses internet. Dia yang ada di desa boleh, bisa, walaupun tidak harus ke bank, misalnya begitu, tidak harus ke kota. Sehingga ini secara geografis bisa menjawab inklusi keuangan yang secara geografis ya, jadi semua tempat bisa. Kemudian secara sosiologis atau demografis, anak-anak muda pun sudah mulai bisa berinvestasi atau memanfaatkan layanan keuangan, karena anak-anak muda sekarang seperti teman-teman di sini yang sebagian besar saya rasa mahasiswa ini pasti sudah sangat familiar dengan gadget masing-masing, bahkan ini usia-usia yang sudah sejak dini kenal dengan gadget ya, dengan handphone, beda dibanding usia-usia saya dulu. Saya baru setelah universitas baru mengenal, setelah mahasiswa baru mengenal komputer ya, PC dan lain-lain. Jadi yang sekarang ini generasi milenial ini sejak lahir sudah kenal gadget ya, HP, sehingga sangat familiar menggunakan teknologi-teknologi yang menggunakan mobile. Nah itu, jadi kita masuk ke sekarang teknologi financial fintech ya, fintech syariah. Nah kita masuk, jadi fintech syariah itu adalah layanan keuangan syariah yang memanfaatkan teknologi. Jadi tekanannya, titik poin pentingnya adalah di finansial syariah. Fintech secara total di Indonesia yang sudah terdaftar dan diawasi OJK itu 157. Itu yang peer-to-peer lending ya, fintech. Tapi yang berbasis syariah itu hanya 12. Jadi kurang dari 10%-nya. Nah, kemudian dari 12 itu pun tidak seluruhnya berjalan lancar. Karena kemarin kita sampai hari ini masih ada terkena dampak pandemi ya. Misalnya yang basis model bisnisnya berkaitan dengan umroh haji, tentu terkena dampak pandemi yang hampir 10 bulan tidak bisa memberangkatkan haji ya, umroh dan haji ya. Nah itu pasti berdampak. Jadi dari 12 itu pun yang berjalan lancar itu sekitar setengahnya gitu, karena ada dampak pandemi. Alhamdulillah Dana Syariah termasuk yang bisa berjalan lancar. Nah, oke, sekarang saya masuk ke fintech syariah, Dana Syariah ya. Jadi salah satu dari fintech syariah di Indonesia ada 12 yang syariah. Nah, salah satunya adalah Dana Syariah. Teman-teman kita yang lain ada, tapi model bisnisnya berbeda-beda, saling melengkapi ya. Dana Syariah ini mengkhususkan diri untuk menghubungkan, ya silakan Mas Maiso, ya Dana Syariah ya. Dana Syariah sendiri ini secara definisi disebutnya peer-to-peer financing syariah. Nah, kemudian kita mengkhususkan diri ke real estate Islamic crowdfunding. Misal tulisannya kurang N sedikit ya, kurang satu huruf N-nya crowdfunding. Oke, jadi Dana Syariah ini intinya adalah sebagai mediator, perantara bagi orang yang punya uang di satu sisi, kemudian di sisi lain pelaku usaha khusus di bidang properti yang membutuhkan dana. Nah, di sini khususnya Dana Syariah ini di bidang properti yang membutuhkan usaha. Nah, di mana letak teknologinya? Letak teknologinya adalah bahwa orang yang punya dana itu tidak harus datang ke lokasi atau ke kantor Dana Syariah atau bahkan ke bank, tidak perlu, tapi cukup menggunakan gadget ya, HP,
atau dengan cara mendownload danasyariah.id di Google Apps atau Apple App Store ya, untuk bisa melakukan pendanaan. Jadi yang punya uang bisa melakukan pendanaan. Nah, karena ini menggunakan teknologi, maka dana sekecil apapun, tapi di dana syariah ini kita membatasi 1 juta rupiah, yang itu biasanya kalau tidak secara teknologi atau ke bank tidak bisa, tapi karena ini menggunakan teknologi, 1 juta rupiah pun orang sudah bisa melakukan pendanaan ke bisnis properti. Gitu ya. Jadi di sisi lain, bisnis properti yang membutuhkan dana, misalnya membutuhkan dana 500 juta, maka kita akan mencarikan siapa pendana-pendana, bisa dari mahasiswa, bisa dari ibu-ibu rumah tangga gitu ya. Yang tidak harus besar, 1 juta pun sudah bisa. Jadi kalau yang dibutuhkan 500 juta misalnya oleh pelaku usaha properti, maka dana syariah akan mencarikan dana bisa jadi 500 orang yang masing-masing 500 juta. Nah, itu yang dilakukan oleh teknologi. Jadi dengan adanya teknologi ini memudahkan, ya kan? Jadi bisa dengan aplikasi. Nah, kemudian juga pecahan pendanaannya juga bisa sekecil itu 1 juta, di mana kalau kita melakukan pendanaan melalui bank tidak bisa 1 juta, misalnya minimal 10 atau bahkan ratusan juta untuk masuk ke bidang properti. Nah, itu intinya ya. Nah, kemudian kita lihat di slide ini bagaimana kita menghubungkan antara satu sisi pendana atau pemilik dana, kemudian di sisi lain borrower. Borrower ini peminjam, itu dana syariah membatasi diri hanya di bidang properti. Ya, kenapa di bidang properti ini nanti akan saya sampaikan. Ini yang membuat dana syariah bisa bertahan di masa pandemi saat ini. Kemudian slide berikutnya. Jadi di sini keunggulan dana syariah dibanding pendanaan melalui lembaga konvensional itu kurang lebih ada 8 ya. Di sini sebetulnya lebih, tapi kita tampilkan 8 dulu. Imbal hasilnya tinggi. Nah, imbal hasil tinggi ini kan relatif, kita bandingkan dengan orang kalau mau deposito, mungkin saham dan lain-lain. Ini imbal hasilnya dana syariah ini bisa 15 sampai 20%, dan imbal hasil ini adalah imbal hasil dari bisnis properti. Ini yang seringkali orang bertanya, loh kok bisa imbal hasilnya setinggi itu? Jadi setara setahun ya, 15 sampai 20% setara setahun, dan ini syariah. Kok bisa? Karena bisnisnya memang di bidang properti. Kemudian ini akadnya adalah murabahah, bukan mudharabah. Kalau murabahah itu kita bisa menyampaikan imbal hasilnya itu fix. Nah, orang sering kali salah persepsi atau salah mengartikan. Loh, ini di dana syariah ini kok hasilnya fix gitu ya. Bisa 15%, bisa 18%, atau 20%, dan itu fix, bukan disampaikan dalam bentuk range. Ya, karena kita akadnya akad murabahah yang sudah ada pembelinya pasti. Jadi, developer yang sudah punya pemesan atau pembeli unit rumah, dia baru bisa minta ke dana syariah untuk dicarikan pendana. Nah, karena sudah ada pembelinya pasti, maka keuntungannya pun juga sudah pasti. Karena keuntungannya sudah pasti, maka yang bisa dibagikan kepada pemilik dana pun juga pasti. Di sini letak fixnya yang menyebabkan dana syariah bisa menyampaikan imbal hasilnya fix. Jadi itu bukan seperti bunga, beda gitu. Kemudian yang kedua, keunggulannya adalah kita online, jadi mudah ya, dimanapun, borderless ya, tidak ada batas tempat, tidak ada batas waktu, hari libur pun seperti saat hari ini, banyak sekali yang masuk dananya ke dana syariah, pendanaan melalui proyek. Padahal ini hari libur, kita sambil di rumah, atau bagi yang lagi mancing di laut, kalau dapat akses internet juga bisa. Kemudian, menarik dana juga fleksibel, dalam arti, pada saat ada kebutuhan dana di tengah jalan, misalnya kita memilih yang tenornya 10 bulan untuk proyek bisnis properti, kemudian kita di bulan kelima membutuhkan dana, kita bisa minta ke admin dana syariah untuk mencarikan pendana pengganti yang menggantikan posisi kita di proyek tersebut. Jadi nanti dana syariah akan mencarikan pendana pengganti. Karena kalau dana kita sendiri sudah masuk sampai 10 bulan, nah yang bisa kita lakukan adalah mencari pendana pengganti. Kurang lebih 7 sampai 14 hari
Begitu kita dapat pendana pengganti, maka uang pokoknya akan dikembalikan. Kemudian ini adalah legal dan aman karena dana syariah ini sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Insya Allah sebelum akhir tahun kita akan mendapatkan kenaikan status dari OJK menjadi berizin. Jadi naik lagi statusnya menjadi berizin. Kita lagi dalam proses finish gitu. Insya Allah segera mendapatkan juga. Kemudian pendanaan ini skemanya syariah ya. Kalau syariah memang kita tadi sebagai orang Muslim, kalau orang Muslim ya memang wajib kita masuk ke pendanaan yang skemanya syariah. Kemudian bagi yang non Muslim, skema syariah ini menjunjung tinggi etika bisnis yang tinggi tadi ya, dan cuannya juga tinggi. Jadi yang non syariah pun juga banyak yang masuk dan sudah terbukti banyak masuk gitu. Jadi kurang lebih 15-20% pendana kita ini dari non Muslim gitu. Oke. Kemudian imbal hasilnya pasti dan tetap tadi yang saya sampaikan. Kalau syariah ini biasanya orang musyarakah atau mudharabah sehingga biasanya range ya. Imbal hasil syariahnya kurang lebih 10 sampai sekian persen, tapi nanti realisasinya kita tunggu. Tapi dana syariah tidak, kita fix karena apa? Berasal dari akad murabahah yang sudah ada pembelinya. Sehingga keuntungannya sudah fix, harganya sudah jelas dan yang dibagi pun bisa jelas. Kemudian pendanaan terjangkau tadi bisa 1 juta dan kelipatannya. Kemudian yang menguntungkan lagi ya, banyak juga yang berharap seperti ini, yaitu menerima imbal hasilnya tiap bulan. Kita tidak menunggu sampai akhir tenor 10 bulan, 12 bulan, tapi setiap bulan sudah mendapatkan imbal hasil yang dikeluarkan tiap bulan, cicilan imbal hasil, katakanlah begitu, 1% tiap bulan. Nah, ini sudah bisa dimanfaatkan. Makanya tidak heran banyak sekali pensiunan yang akhirnya memindahkan dananya yang di luar kurang produktif atau kurang syariah, masuk ke dana syariah. Karena apa? Tiap bulan ada imbal hasil yang bisa dirasakan, dimanfaatkan. Karena pensiunan ini kan sudah tidak beraktivitas di luar, jadi mungkin pendapatan lain sudah kurang gitu ya. Sehingga dana yang diproduktifkan melalui dana syariah ini bisa memberikan alternatif tambahan hasil yang syariah. Dan kalau syariah kan jelas lebih menenangkan, apalagi di usia-usia pensiun gini kan sudah mulai ingin mendekatkan diri kepada syariah, kepada agama. Jadi dana syariah ini bisa memberikan tambahan ketenangan karena skema yang kita kelola di sini skemanya syariah. Oke, next. Nah, kemudian, saya akan menyampaikan, ini waktunya tinggal, nanti kita bisa gali dengan tanya jawab ya. Jadi saya sebetulnya sangat bersemangat dengan audiens yang sebagian besar anak muda dan mahasiswa ini ya. Yang ingin saya sampaikan juga mengenai poin kedua, pengalaman dana syariah menjadi startup lah, katakan begitu, untuk startup fintech syariah ini. Nah, sejarahnya seperti ini. Sekitar tahun 2017 ya, jadi mungkin sekitar 3 tahun yang lalu, itu saya dan teman-teman di developer properti syariah. Jadi saya sebelumnya memang sudah bergerak di bidang properti sebagai developer kecil-kecilan, hampir kurang lebih ya lebih dari 10 tahun lah, lebih dari 10 tahun, yang skemanya saat itu sudah memakai skema syariah. Jadi pemilik lahannya bukan saya, kemudian pemilik dananya juga bukan saya yang mengelola. Jadi kita di situ menggunakan skema musyarakah. Itu sudah kita lakukan bersama teman-teman di developer properti syariah. Sudah hampir 10 tahun melaksanakan seperti itu saya. Sehingga kami dan teman-teman di dana syariah itu sudah punya pengalaman bagaimana memitigasi resiko di bidang properti. Dan kita sudah terbiasa menggunakan skema syariah. Nah, hanya saja tahun 2017 itu kami berkesempatan menghadiri satu seminar di salah satu perguruan tinggi di Jakarta. Di situ menghadirkan fintech syariah di bidang properti yang prinsipalnya atau kantor utamanya berasal dari Singapura. Mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu. Di situ ada Pak Ronald, ya, Pak Ronald yang menjadi CEO-nya, yaitu Etiskrout. Etiskrout itu adalah fintech syariah di bidang properti pertama yang masuk Indonesia, ya walaupun prinsipalnya atau kantor pusatnya di Singapura. Nah, di situ presentasi.
Nah, saya jadi terinspirasi di situ bersama teman-teman yang lain bahwa oh ternyata kita bukan hanya bisa mengajak teman-teman yang terdekat atau saudara terdekat untuk menjadi pendana di bisnis properti atau proyek kita, tapi kita juga bisa mencari dana dari masyarakat dan membantu developer-developer yang belum bankable atau mungkin tidak mendapatkan akses ke bank untuk bisa mendapatkan pendanaan juga dari masyarakat gitu. Sehingga ini menjadi inspirasi yang kita kejar karena menggunakan teknologi, jadi kemudahannya dan bisa memberikan sumbangan akses kepada teman-teman pelaku usaha di properti untuk bisa mendapatkan dana dari masyarakat gitu. Nah, hanya saja memang prosesnya tidak mudah karena OJK sudah mengeluarkan aturan POJK 77 untuk bagaimana kita bisa mendirikan startup fintech peer-to-peer lending ya, peer-to-peer financing kalau syariah. Nah, karena apa? OJK concern di keamanan dana masyarakat ini. Kemudian juga bagaimana dana ini disalurkan. Jadi OJK hadir dengan sangat intens untuk mengatur jangan sampai fintech yang menghimpun dana masyarakat ini akhirnya merugikan masyarakat. Disitulah kita harus memenuhi segala ketentuan. Alhamdulillah kita mengajukan proses terdaftar sampai kurang lebih 8 bulan setelah memenuhi berbagai persyaratan yang tidak mudah. Kemudian alhamdulillah kita mendapatkan status menjadi terdaftar dan diawasi OJK. Itu bulan Juni 2018. Jadi ceritanya seperti itu. Dan kemudian di luar dugaan, kita berjalannya pertumbuhannya luar biasa sekali. Ini yang mengkonfirmasi bahwa memang ada gejala tren di Indonesia juga bahwa orang-orang ini mulai hijrah juga secara finansial. Itu terbukti bahwa sampai sehari ini dana syariah pendanaan yang sudah disalurkan tahun 2019 dibanding tahun 2020 ada peningkatan lebih dari 300%. Bisa dibayangkan, dalam 1 tahun ada peningkatan pendanaan lebih dari 300%. Sementara fintech yang konvensional yang tidak mengusung skema syariah itu pertumbuhannya secara total itu di 36 sampai 40% dari tahun 2019 ke tahun 2020. Jadi yang konven tadi sekitar 36 sampai 40%, yang syariah terutama yang dialami oleh dana syariah sendiri adalah 300%. Nah, ini menunjukkan bahwa minat orang untuk berhijrah secara finansial luar biasa. Dan sebetulnya kita lagi mencari teman-teman syariah yang lain, ayo kita sama-sama menyemarakkan hijrah finansial ini dengan kita bukan hanya menjadi user atau pengguna ya. Jadi alhamdulillah pengguna sudah mendapat edukasi luar biasa dari teman-teman, termasuk forum ini kan juga mengedukasi supaya orang bisa menjadi pengguna untuk layanan-layanan finansial syariah seperti dana syariah. Kemudian juga Sarfin ID, saya lihat ini juga kontribusinya luar biasa untuk bisa mendorong orang menjadi pengguna juga ke produk-produk syariah, ya, ekonomi syariah, terutama finansial syariah. Tapi yang lebih penting juga, atau juga tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita menjadi pelaku-pelaku ekonomi syariah juga. Jadi bukan hanya menjadi pengguna. Nah, pengguna oke, dalam satu sisi kita bisa paralel gitu ya, kita sebagai pengguna, tapi jangan lupa ayo kita sama-sama juga membuat sesuatu menjadi penyelenggara pelaku usaha ekonomi syariah. Apalagi ini yang saya hadapi ini sekarang ini anak-anak muda ya yang luar biasa. Ini adalah golden age ya, masa-masa yang emas ya, masa-masa emas di mana kalau kita melakukan sesuatu itu masih dimaklumi kalau tidak jalan. Ibaratnya orang belajar sepeda masih dimaklumi kalau jatuh ya. Yang penting kita belajar terus. Nah, anak muda mahasiswa itu kalau kita melakukan sesuatu itu apabila tidak berhasil, cost-nya tidak tinggi. Pompong belum berkeluarga, pompong belum punya tanggungan, pompong masih muda, masih punya waktu, energi, insya Allah dana juga. Jadi
ayolah kita jangan hanya menjadi pengguna dari produk-produk ekonomi syariah, tapi ayo kita sama-sama menjadi penyelenggara karena potensinya sangat terbuka. Terbukti dana syariah menampung pertumbuhan 300% dalam 1 tahun. Itu pun belum seluruhnya kita layani. Kalau kita layani semua, kebutuhannya 10 kali lipat. Nah, ini harus membutuhkan teman-teman lain. Ayo kita buat startup yang berskema syariah dari aspek apapun. Karena syariah ini membutuhkan ekosistem ekonomi syariah, seperti alat pembayarannya misalnya, kemudian payment gateway-nya juga membutuhkan yang syariah, kemudian kita juga membutuhkan marketplace yang syariah. Sekarang ini marketplace luar biasa, kita lihat Indonesia ini dikuasai oleh 4 atau 5 besar yang konvensional ya, non syariah. Mereka tertarik dengan pasar syariah dengan mendirikan unit usaha syariah. Tapi yang kita sayangkan adalah ini pemilik-pemilik marketplace ini bukan Muslim. Seharusnya kita yang lebih sadar untuk membuat sendiri marketplace itu, karena kita tahu kebutuhannya sejauh apa yang syariah, yang halal dan lain-lain gitu. Nah, ini tantangan buat kita. Yang ingin saya dorong di bagian akhir ini adalah bahwa kita jangan hanya rame-rame menjadi pengguna, tapi ayo kita rame-rame mendorong tumbuhnya pelaku ekonomi syariah melalui fintech. Anak-anak muda ini sudah familiar sekali dengan teknologi, jadi kesempatan untuk bisa membuat startup yang berbasis syariah luar biasa. Nah, sekedar berbagi pengalaman, saya selama 2 tahun terakhir ini kan juga menjadi juri untuk lomba digitalpreneur ya, katakan begitu, yang berbasis halal. Nah, itu saya berkeliling ke beberapa kota besar di Indonesia, di antaranya Jogja, yang di Malang saya kebetulan tidak hadir, tapi memang ada juga di Malang, bekerja sama dengan BNI Syariah. Mungkin teman-teman sudah tahu ada Dirham namanya. Nah, itu saya lihat luar biasa. Antusiasme anak-anak muda, baik itu mahasiswa maupun yang tidak mahasiswa ya, yang SMA sekalipun, yang punya ide-ide cemerlang di bidang startup bisnis yang berbasis syariah. Nah, kenapa kita nggak mendorong itu lebih cepat ya, dengan mengajak berbagai stakeholder ya. Stakeholdernya adalah seperti ini, misalnya Universitas Negeri Malang luar biasa. Ini saya siap untuk bisa berkolaborasi untuk kita, ayo sama-sama dengan Universitas Negeri Malang membuat satu digital planner competition, katakan begitu, yang berbasis halal. Karena jangan hanya kita menjadi pengguna, ayo kita menjadi pelaku usahanya. Peluangnya sangat besar, orang dengan pasar syariah yang luar biasa besar di Indonesia. Bahkan saya dalam 2 tahun terakhir ini kedatangan investor besar dari Amerika Serikat yang ingin menyuntikkan dananya ke dana syariah. Tapi ternyata beda visi dan misi, kita tidak berani menerima. Kemudian dari China juga begitu. Bahkan dananya bukan dana dari Muslim. Itu juga hadir dengan dana yang luar biasa besar. Kemudian dari Qatar juga ada datang. Ini semua menunjukkan bahwa potensi market syariah luar biasa. Dan ini potensi market ini harus kita song-song dengan kita membuat startup ekonomi syariah yang berbasis syariah untuk menangkap market yang kita punya sendiri. Jadi kita harus menjadi tuan di negeri sendiri. Itu yang ingin saya sampaikan di akhir yang saya sampaikan ini. Kemudian ada poin yang belum saya sampaikan. Apa yang membuat dana syariah ini bisa melewati masa sulit di masa pandemi, gitu ya? Ini ada pertanyaan seperti itu. Nah, alhamdulillah dana syariah ini bisa melewati masa sulit pandemi karena dana syariah model bisnisnya tadi properti ya. Properti ini orang memutuskan untuk membeli, menjual properti itu bukan jangka pendek, itu sudah jangka menengah. Jadi semacam ini, misalnya orang mau membeli rumah, itu pasti perencanaannya sudah tahunan, sudah menabung dan lain-lain. Sehingga pada saat pandemi ini terjadi, tidak banyak yang membatalkan untuk membeli rumah. Gitu. Kemudian itu satu. Kemudian kedua,
bahwa dana syariah ini di dalam model bisnisnya itu borrower atau pelaku-pelaku usaha yang memanfaatkan dana ini harus menjaminkan agunan berupa properti juga. Nah, kita tahu jaminan atau agunan berupa properti ini yang boleh dibilang salah satu dari jaminan yang paling aman. Karena apa? Harganya dari waktu ke waktu naik. Jadi masa pandemi misalnya, oke, katakanlah kita tidak bisa menjual unitnya yang sebagai jaminan, tapi nilainya tetap tinggi dan bisa kita jual selesai pandemi, bahkan harganya sudah naik lagi. Nah, itu yang membuat dana syariah sampai hari ini, alhamdulillah justru tumbuh mencapai 300% di masa pandemi. Apalagi kalau tidak pandemi. Barangkali bisa lebih dari itu, insya Allah. Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Jadi, teman-teman muda yang ikut bergabung di webinar ini, saya ingin mengajak, mendorong ya, bahkan mungkin dari sisi Universitas Negeri Malang juga apabila mau kita berkolaborasi, ayo kita sama-sama dorong, bukan hanya dari pengguna layanan-layanan berbasis syariah, tapi kita ayo menjadi pelaku. Dan anak-anak muda ini sudah merupakan waktu yang tepat untuk bisa memulai. Nah, kami ada Asosiasi Fintech Syariah Indonesia yang siap berkolaborasi. Termasuk kami bisa mengajak bank-bank syariah untuk kita ayo adakan digital planner competition di tingkat mahasiswa, misalnya seperti itu. Kita bisa lokalisir misalnya, untuk mahasiswa Universitas Malang, atau kita buka seluruh Indonesia, sama saja karena secara teknologi itu bisa dilakukan. Nah, ini tantangan yang saya berikan kepada teman-teman muda. Saya senang ini berhadapan dengan teman-teman muda yang energik, yang mau belajar terus, dan ayo kita lanjutkan. Kita juga bukan hanya belajar teori, tapi ayo kita praktekkan. Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Oke, mungkin saya sudah cukup panjang ya. Boleh kita susul dengan tanya-jawab. Saya sangat senang sekali kalau ada pertanyaan, sehingga saya tahu seberapa jauh teman-teman ini menyerap dan seberapa jauh antusiasnya. Silakan, terima kasih. Mohon maaf, kurang lebihnya saya kembalikan ke moderator Mas Fauzan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Taufik untuk pemaparan materinya yang sangat luar biasa. Dan alhamdulillah teman-teman dari peserta webinar ini sangat antusias, Pak. Pertanyaannya banyak sekali. Bahkan kita juga ada live di YouTube, dan ini ada beberapa pertanyaan yang dikumpulkan di YouTube, dari YouTube dan dari forum Zoom ini. Cuman mungkin ada beberapa pertanyaan yang bakal saya pilih sesuai dengan apa yang kita bahas pada hari ini, dan mungkin tadi sempat juga beberapa pertanyaan yang sudah terjawab di dalam materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Taufik. Baik, untuk pertanyaan pertama mungkin ya Pak, nanti bisa langsung dijawab dari Meliana Yayen Pekalongan. Assalamualaikum, izin bertanya. Apakah munculnya fintech ini akan berkontribusi pada kemajuan ekonomi di Indonesia, terlebih lagi di masa pandemi? Dan apakah ada perlindungan hukum untuk para konsumen fintech ini? Mungkin itu ya Pak untuk pertanyaannya. Jadi kontribusi untuk kemajuan ekonomi di Indonesia, apalagi di masa pandemi, dan perlindungan hukum Pak untuk para konsumen fintech. Ya, mungkin bisa langsung jawab Pak Taufik. Ya, terima kasih Mbak Meliana dari Pekalongan atas pertanyaannya. Ya, tentang bagaimana fintech ini bisa mendukung kemajuan ekonomi ya. Itu sudah pasti karena dengan adanya teknologi fintech itu pelaku usaha kecil menengah misalnya yang banyak sekali di Pekalongan ya, pengrajin batik dan lain-lain, itu bisa mendapatkan pendanaan tidak harus ke bank. Kemudian jadi bisa melalui fintech ya, walaupun kalau dana syariah khususnya properti ya, tapi
teman-teman yang membuka diri untuk di bidang UKM ada seperti Alami mungkin yang pernah presentasi juga di sini ya, teman kita Mas Dima dan kawan-kawan di Fintech Alami itu bisa menjembatani UKM-UKM yang membutuhkan pendanaan tapi dia belum bankable, belum memenuhi syarat perbankan. Nah, ini kuncinya bahwa kalau dulu sebelum ada fintech, semua yang ingin mendapatkan pendanaan dari bank harus memenuhi persyaratan perbankan dan itu tidak mudah. Dengan adanya fintech ini, maka UKM-UKM yang belum memenuhi persyaratan perbankan bisa mengajukan pendanaan untuk modal kerja usahanya, walaupun itu bukan di Dana Syariah, tapi ada di teman-teman fintech syariah yang lain seperti Alami, kemudian ada Amanah ya dan lain-lain teman-teman kita. Di situ itu yang mengenai bisa mendukung kemajuan ekonomi. Jadi UKM yang tidak bisa mendapatkan pendanaan dari bank bisa mendapatkan pendanaan dari fintech syariah. Kemudian perlindungan hukum. Perlindungan hukum itu oleh OJK ada. Jadi mengapa OJK mengawasi fintech-fintech ini? Karena justru akan melindungi masyarakat-masyarakat dua sisi. Masyarakat yang punya uang, yang uangnya disalurkan UKM melalui fintech, dan juga borrower atau peminjam UKM ini juga dapat perlindungan hukum. Misalnya terjadi penagihan yang represif misalnya. Itu sudah terjadi, banyak sekali ada yang mengadukan ke OJK untuk perlakuan-perlakuan dari penagihan yang di luar batas, terutama di yang fintech-fintech konven ya. Tapi kalau di syariah minimal sekali, nggak ada penagihan-penagihan yang sifatnya represif, tidak ada penyitaan-penyitaan yang sepihak gitu. Tapi ada perlindungan hukumnya. Itu seperti itu Mas Fauzan. Silakan pertanyaan berikutnya. Baik, terima kasih Pak untuk jawabannya. Ada pertanyaan lagi Pak, dan misalnya kita masih ada waktu juga untuk pertanyaan selanjutnya. Ini menarik Pak dari salah satu konsumer dari Dana Syariah. Pertanyaannya dari Arinaldi. Izin bertanya. Assalamualaikum, selamat pagi ya. Pak Taufik. Saya salah satu pendana di Dana Syariah yang sudah merasakan manfaat dari fintech ini. Mohon izin bertanya. Mungkin ini langsung 3 pertanyaan Pak, nggak apa ya Pak. Dana Syariah pernah ada yang imbal hasilnya di atas 20% per tahun. Semenjak pandemi agak berkurang ya Pak. Apa itu untuk spesial case saja Pak ya selama di pandemi? Terus yang kedua, mohon dijelaskan terkait dengan CKB Dana Syariah yang saya lihat stabil di 99,85%. Dan yang terakhir nih Pak, selain fintech ini, Dana Syariah ada produk apa lagi ya Pak? Ya, itu mungkin untuk pertanyaan dari Mas Arinaldi. Oke, ya. Pertama, saya terima kasih Mas Arinaldi sudah menjadi member dan pendana aktif di Dana Syariah. Kalau melihat pertanyaannya, kelihatannya Mas Arinaldi ini sangat memonitor terus perkembangan Dana Syariah. Seperti tadi yang disampaikan bahwa pertanyaan pertama, pernah ada yang imbal hasilnya di atas 20%. Nah, sampai hari ini, seingat saya yang pernah di atas 20% itu baru 2 kali. Dan itu Mas Arinaldi mengetahui itu. Artinya Mas Arinaldi memang selalu memonitor ya. Alhamdulillah, berarti ini member yang sangat aktif nih. Saya terima kasih sekali. Jadi jawabannya begini. Waktu itu ada di awal pandemi, kalau nggak salah bulan Maret seingat saya, ada developer yang sangat bonafit ya, yang sudah mendapatkan pendanaan berkali-kali dari kita dan sukses mengembalikan imbal hasilnya, dan pokoknya itu pada saat awal pandemi, minggu pertama, minggu kedua, itu tukangnya ada mau pulang gitu, katakanlah begitu. Jadi tukang-tukang di konstruksinya pada mau pulang. Sementara cash flow dari si developer ini sangat minim. Akhirnya beliau ada unit yang sudah ada pembelinya, yang sudah fix. Nah, beliau itu mengajukan ke Dana Syariah untuk membagikan keuntungannya lebih besar ke pendana daripada biasanya. Kalau biasanya yang dibagikan itu kurang dari 20%, tapi karena si developer ini butuh dana cepat, maka dia menyampaikan kepada tim Dana Syariah, saya memberikan keuntungan lebih tinggi ke
pendana supaya dana cepat terkumpul dan bisa kita pakai untuk membantu membiayai tukang-tukang yang mau pulang karena pandemi ini gitu. Jadi itu 23% saya ingat saya itu karena ada developer yang sudah berkali-kali sukses dan dia membutuhkan dana cepat dan jaminannya bagus, kita verifikasi semuanya bagus. Yang terjadi adalah dia mengurangi keuntungannya demi mendapatkan uang untuk bisa membayar tukang-tukangnya di bidang properti itu. Jadi seperti itu, dan itu hanya 2 kali. Jadi terima kasih kalau Mas Arinaldi selalu memonitor. Tapi kemudian sekarang tidak ada lagi karena dana yang dibagikan imbal hasil terlalu tinggi itu juga kasihan kepada borrowernya karena dia harus mengorbankan banyak keuntungan. Sehingga sampai sekarang belum ada lagi yang seperti itu. Kedua, mengenai TKB, tingkat keberhasilan. Jadi TKB 99,85% itu yang ditanyakan Mas Arinaldi. Ini untuk semuanya yang pendengar ini mungkin belum tahu TKB itu apa. Tingkat keberhasilan. Tingkat keberhasilan dana syariah menyalurkan dana sampai mengembalikan lagi ke borrower itu 99,85. Artinya apa? Ada 0,15% kegagalan mengembalikan dana. Dan itu bertahan sudah hampir 2 tahun boleh dibilang Mas Arinaldi. Nah, memang sejak kita punya pengalaman pertama gagal bayar dari salah satu borrower, kita meningkatkan cara mitigasi resiko. Bagaimana supaya resikonya berkurang. Nah, salah satunya yang kita temukan dulu bahwa dana yang kita berikan ke borrower itu tidak boleh sekaligus, tapi harus kita monitor sebagian-sebagian sesuai dengan progres pembangunan rumahnya. Jadi misalnya ada borrower atau pelaku usaha developer yang membutuhkan 500 juta untuk membangun 1 unit rumah yang sudah ada pembelinya, maka kita berikan aja itu ke rekening dia, tapi dia borrower itu harus merealisasikan sesuai dana yang keluar. Jadi mungkin keluar dulu 200 juta realisasikan, 200 juta realisasikan begitu. Jadi kita mengamankan dana nasabah gitu. Nah, alhamdulillah sampai hari ini tidak bertambah lagi tingkat keberhasilannya, tidak berkurang lagi. Kita masih bisa bertahan di atas 99% gitu, alhamdulillah. Kemudian yang ketiga tadi apa saya lupa ya, ada 3 pertanyaan. Apa Mas Fauzan yang ketiga pertanyaan dari Mas Arinaldi? Produk Pak, produk mungkin selain dari fintech. Oh iya ya. Ya. Nah, produk kalau dana syariah ini memang sudah identik dengan properti. Jadi produk berikutnya yang akan kita godok nanti setelah kita berizin adalah KPR hijrah. Jadi kalau selama ini dana syariah mencarikan pendanaan buat developer atau pelaku usaha yang jual beli rumah, nanti insya Allah kalau kita sudah mendapatkan berizin, kita baru mau bereksplorasi, mau mencari tahu bagaimana untuk kita keluarkan produk KPR hijrah. KPR hijrah ini kredit kepemilikan rumah untuk masyarakat. Jadi nantinya masyarakat yang mau membeli rumah secara syariah akadnya itu bisa dengan melalui aplikasi, tidak harus datang ke bank. Insya Allah nanti dana syariah sebagai salah satu fintech yang pertama ya, yang bisa menawarkan kredit kepemilikan rumah berskema syariah yang kita sebut KPR hijrah gitu. Nah, itu insya Allah produk-produknya. Kemudian itu dari dana syariah sendiri. Kemudian kalau di luar dana syariah, teman-teman kita pada membuat startup seperti tadi yang kita dorong supaya menjadi startup yang bisa melayani ekonomi syariah, itu misalnya kita lagi mau bikin namanya Halalpedia gitu ya. Sudah ada, bisa di-download di Google Apps dan App Store juga, App Store. Itu salah satu teman kita yang membuat marketplace halal gitu, Halalpedia namanya. Kemudian kita juga ada jual beli emas ya, teman kita juga bikin syariah coin. Itu untuk supaya nantinya emas ini bisa menjadi alat pembayaran yang sesuai syariah, walaupun ini dalam masa pengembangan. Ada lagi teman kita yang membuat marketplace untuk sayur mayur dan makanan-makanan segar yang kita sebut dengan halal fresh. Nah, banyak lagi yang lain. Ada wisata muslim dan seterusnya. Jadi kita bersama teman-teman di asosiasi ini mendorong startup yang bagus yang bisa
mendukung ekosistem ekonomi syariah ini untuk bisa tumbuh. Nah, kita doakan aja teman-teman itu bisa sukses ya untuk melaunching fintech-fintechnya itu untuk menyemarakkan dan menyongsong ekonomi syariah, di mana kita market ekonomi syariahnya terbesar ya. Terima kasih pertanyaannya Mas Arinaldi, dan tetap untuk menjadi pendana setia di Dana Syariah. Silakan pertanyaan berikutnya. Oke, terima kasih Pak untuk jawabannya, dan terima kasih buat Arinaldi untuk pertanyaannya. Mungkin untuk next pertanyaannya Pak, dari Elika Regni Utami dari Universitas Negeri Diponegoro atau Undip. Untuk Pak Taufik, izin bertanya, adanya Dana Syariah ini membantu bahwa layanan keuangan ini bisa digunakan secara adil dan merata. Namun, bagaimana dengan pemeliharaan big data-nya sendiri, Pak? Karena data debitur belum bisa tersimpan di SKIL, namun di Pusdakil. Karena Dana Syariah ini sudah terdaftar juga di OJK. Ini adalah bentuk konsen OJK bagi konsumen. Dan selanjutnya menurut Bapak, bagaimana untuk memberikan keyakinan kepada calon kreditur atau pendana bahwa yang dilakukan ini adalah pendanaan halal? Mungkin itu ya untuk pertanyaannya. Oke, terima kasih Mbak Lisa dari Undip ya. Jadi ini bervariasi memang pertanyaannya, alhamdulillah bagus sekali. Jadi Mbak Lisa menanyakan tentang bagaimana pengamanan data nasabah lah, boleh dibilang begitu ya. Jadi memang pengamanan data nasabah ini sudah menjadi concern OJK sejak awal. Fintech ini akan diberikan status berizin atau terdaftar ya. Nah, syaratnya diantaranya yang cukup berat adalah bahwa fintech itu seperti Dana Syariah ini harus memenuhi atau lolos ya audit sertifikasi ISO 27001. Nah, sebagai informasi saja, sertifikasi ISO 27001 ini adalah sertifikasi pengamanan sistem. Jadi security dari sistem IT-nya, diantaranya penyimpanan data juga. Jadi ada protokol-protokol keamanan yang padat IT yang saya sendiri nggak memahami itu ya, tapi teman-teman IT kita yang memahami itu mengamankan segala hal yang berkaitan dengan sistem, termasuk juga pengamanan penyimpanan data nasabah. Kemudian di luar itu juga OJK ikut mengawasi juga. Jadi alhamdulillah kalau soal pengamanan data nasabah, pengamanannya dari berbagai aspek masih sangat luar biasa. Jadi tidak perlu khawatir, insya Allah data dan keamanan nasabah terjaga dengan baik karena kita harus memenuhi syarat sertifikasi ISO 27001. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana Dana Syariah meyakinkan bahwa skema-skema yang dijalankan ini sesuai dengan syariah ya atau halal ya. Ya, Dana Syariah ini sebagai lembaga keuangan syariah itu OJK mensyaratkan di dalam struktur kepengurusan Dana Syariah ini ada Dewan Pengawas Syariah seperti yang ada di Bank Syariah. Dewan Pengawas Syariah ini siapa? Dewan Pengawas Syariah ini ada 2 orang ahli syariah yang mendapatkan sertifikasi keahlian syariahnya dari Dewan Syariah Nasional MUI. Jadi Dana Syariah mengajukan ke DSN MUI untuk minta diberikan 2 ahli syariah yang ditempatkan sebagai Dewan Pengawas Syariah di Dana Syariah. Nah, beliau-beliau ini, 2 orang ini menjaga agar semua proses-proses akad-akad yang terjadi di Dana Syariah untuk dengan segala stakeholdernya, baik itu antara pendana dengan borrower, baik itu antara pendana dengan Dana Syariah sendiri, ini ada akad-akadnya. Itu semua harus sesuai dengan syariah. Jadi boleh dibilang kami meyakinkan ini berjalan sesuai syariah karena diawasi oleh ahli syariah yang direkomendasikan oleh DSN MUI, dan itu 2 orang ahli syariah. Yang satu bergelar doktor, yang satu lagi sudah punya pengalaman luar biasa di dalam ekonomi syariah. Seperti itu.
Silakan pertanyaan berikutnya lagi Mas Fauzan. Baik Pak, mungkin kita masih ada waktu 10 menit ya, mungkin sebelum pertanyaan terakhir ada Ya. Ya, dari pertanyaan dari Unpad nih Pak, dari Pajajaran. Unpad lagi ya, silakan ya. Tadi Undip Pak, sekarang Unpad. Tadi Undip ya, sekarang Unpad. Iya, iya. Fikri Arifin. Di lintas universitas ini rupanya. Dari Fikri Mas Fikri Arifin, ya. Pak. Ini pertanyaannya sangat menarik. Bagaimana sih kita dari sisi produsen meyakinkan calon customer ketika startup kita yang masih baru dalam bidang peer-to-peer lending dan belum terdaftar di OJK. Soalnya kan saat ini nasabah lebih prefer ke yang sudah terdaftar di OJK. Adakah pengalaman yang bisa Bapak share ke kami saat awal proses pendirian Dana Syariah dulu? Terima kasih. Oke, ya terima kasih. Pertanyaannya bagus. Sudah mulai ke sisi produsen ya. Kalau tadi yang saya dengar pertanyaannya dari sisi pengguna, tapi ini Mas Fikri Arifin kelihatannya dari sisi pelaku usaha ini. Nah, menarik ini. Saya justru menunggu lebih banyak lagi pelaku-pelaku usaha startup yang bisa kita motivasi, kita dukung, kita kolaborasi gitu ya bersama supaya tumbuh. Nah, pertanyaannya mengenai pengalaman waktu meluncurkan peer-to-peer ya, financing syariah di awal-awal dulu sebelum terdaftar, sebelum mendapatkan status terdaftar dari OJK. Nah, pada waktu itu 2017 ya, alhamdulillah waktu itu OJK belum mensyaratkan bahwa fintech yang belum terdaftar itu belum boleh beroperasi. Jadi waktu itu masih diperbolehkan beroperasi, tapi dalam skala tertentu. Belum boleh mensosialisasikan dengan luas sampai mendapatkan status terdaftar. Jadi alhamdulillah dulu Dana Syariah bisa menguji coba dengan closed loop istilahnya, dengan kalangan terbatas untuk melakukan menguji coba model bisnisnya. Menggalang dana dari masyarakat, tapi masyarakatnya masih terbatas di closed loop, istilahnya closed loop ya, komunitas tertentu. Kemudian kita berikannya kepada developer juga yang di komunitas tertentu. Sampai model bisnisnya ini secara sistem teruji kehandalannya. Baru di situ menjadi plus point, karena di antara syarat terdaftar itu kalau kita sudah punya traction, sudah punya jejak keberhasilan transaksi dalam beberapa siklus, maka itu menjadi plus point. Tapi saat ini yang saya dengar dan saya ketahui bahwa OJK belum memperbolehkan peer-to-peer lending atau peer-to-peer financing, baik syariah maupun konven, yang belum terdaftar untuk bisa launching ke masyarakat. Jadi harus punya berizin terdaftar dulu, atau paling tidak sudah masuk ke sandbox, ada tahapannya. Jadi sudah masuk tercatat, kemudian setelah tercatat ada masuk ke sandbox ya, itu baru boleh melakukan transaksi atau melayani masyarakat. Baru nanti boleh sepenuhnya setelah berstatus terdaftar, apalagi nanti kalau sudah naik kelas lagi berizin. Jadi seperti itu. Tapi jangan berkecil hati, Mas Fikri ya. Kita bisa melakukan uji coba secara closed loop yang tidak perlu sosialisasi terlalu luas, sekedar untuk menguji coba dulu model bisnisnya ini running nggak, berjalan nggak, handal atau tidak sistemnya. Kalau itu sudah handal, kita asosiasi fintech syariah bisa membantu dalam tanda kutip ya, membantu untuk bisa mempercepat ya, mengakselerasi. Bahkan bukan hanya mengakselerasi dari cara kecepatannya, tapi kita bisa kalau itu bagus, potensial, dan itu menjawab tantangan ekosistem ekonomi syariah, maka kita akan mencarikan angel investornya juga. Angel investor ini pendana yang mau beresiko dalam tahap awal di startup apabila itu ternyata nanti tidak berhasil, tapi sebagian besar kita yakin bahwa itu berhasil karena akan kita verifikasi dulu. Jadi menarik sekali kalau ada teman-teman lain selain Mas Fikri Arifin, teman-teman mahasiswa ini yang punya startup yang potensial, ayo datang ke kami, ke kita, mungkin melalui Universitas Negeri Malang juga bisa. Kita galakkan ini, kita pelaku usahanya, bukan hanya
pengguna-penggunanya. Jadi seperti yang disampaikan Mas Fikri ini, saya senang sekali, artinya sudah mulai dari sisi bagaimana kita membuat startup ekonomi dengan berskema syariah. Ayo kita akan bantu untuk percepatannya, bahkan kita carikan angel investor. Bahkan kalau kita mau bersama-sama, ayo kita buat digitalpreneur halal competition ya bersama Universitas Negeri Malang atau yang lain yang mendengarkan ini. Kita sangat butuh pelaku-pelaku usaha yang lain untuk menangkap potensi market syariah yang luar biasa besar ini. Ya, seperti itu Mas Fauzan. Terima kasih Mas Fikri atas pertanyaannya. Berikutnya, silakan. Ya, mohon maaf Pak, untuk tanya jawabnya mungkin sudah habis ya Pak untuk waktunya. Ya. Dan insya Allah dari banyaknya pertanyaan sudah mewakili juga dari beberapa pertanyaan yang tadi sudah disampaikan oleh teman-teman. Oh ya, ini ada tanggapan dari Fikri ya Pak. Terima kasih atas jawabannya Pak. Iya, saat ini teman-teman, saat ini saya bersama tim startup peer-to-peer lending. Saya yaitu nirma.id, nirma.id yang ingin tetap memperbanyak traction dulu sebelum terdaftar ke OJK. Jadi mudah-mudahan bisa mendapat ilmu dari dana syariah, insya Allah. Jadi nanti bisa hubungi langsung Bapaknya nih, bisa konsultasi terkait. Oh, siap. Kita senang untuk bisa memotivasi calon-calon startup baru ini. Insya Allah kita bisa carikan angel investornya juga kalau itu memang bagus. Oke, ya terima kasih Bapak untuk pertanyaannya, untuk jawabannya dari pertanyaan dari teman-teman. Dan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah memberikan pertanyaan kepada Bapak Taufik. Mungkin setelah ini kita akan lanjut ke sesi selanjutnya. Ada pembahasan yang lebih menarik juga dari salah satu CEO dan founder financial technology, yaitu sarfin.id. Namun mungkin sebelum kita akhiri di sesi Bapak, mungkin ada sesi terakhir dari Bapak yang ingin disampaikan. Silakan Bapak. Baik ya. Pertama saya mengucapkan terima kasih kesempatannya bisa bertemu dengan banyak anak muda yang memang ingin mencari sesuatu yang bagus ya, yaitu bagaimana membangun ekonomi syariah di Indonesia. Dan ini memang sudah saatnya, kalau kita bilang ini adalah golden moment ya, momen yang emas ya, untuk kita bukan hanya menjadi pengguna layanan-layanan syariah dan halal, tapi kita ayo sama-sama menjadi pelaku-pelakunya juga gitu. Karena yang saya hadapin ini anak muda, maka saya antusias mengajak, ayo kita jangan hanya menjadi pengguna. Oke, menjadi pengguna sebelum kita bisa menjadi pelaku. Tapi kalau kita menjadi pelaku, mau menjadi pelaku, ini saat yang tepat. Mumpung kita masih muda, masih punya energi. Kemudian masih terbuka peluangnya luas. Jangan sampai kedahuluan yang dari luar, sehingga kita tetap hanya menjadi pasar syariah terbesar di dunia. Itu jangan sampai terjadi. Kita harus menjadi pasar dan pelaku ekonomi syariah terbesar di dunia, bahkan yang bisa melayani luar negeri atau di luar Indonesia. Jangan sampai kita mendengar seperti sekarang, Malaysia ekonomi syariahnya lebih bagus dari Indonesia, padahal penduduknya mereka tidak sebanyak Indonesia, konsumennya tidak sebanyak Indonesia, tapi mengapa mereka bisa menjadi level ekonomi syariahnya lebih tinggi dari Indonesia, bahkan Singapura pun juga, dan lain-lain ya. Kita Indonesia ini harus menjadi market syariah terbesar dan pelaku ekonomi syariah terbesar. Jadi ayo dari sisi pelaku yang mau kita sama-sama bekerja sama, berkolaborasi untuk menyemarakkan juga dari sisi pelaku ekonomi syariah. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.